Mas Idam, kami juga berharap kalau bisa sampai sekarang karena narasi yang beredar di publik itu kesannya penyelenggara pemilu KPU jadi sasaran empuk. Jangan sampai kepercayaan trust dari publik ini hilang juga, Mas. Ini kita libatkan juga Bang Ray Rangkuti. Bang Ray, ingin cerita apa Bang? Temuan-temuan Anda di lapangan, mungkin banyak juga laporan yang masuk ke Anda. Sama sebetulnya temuannya Mas Awi itu jauh lebih dahsyat dibandingkan temuan kita gitu. Cuma kalau saya sendiri dari awal mengatakan baiknya Sirekap ini ditutup total aja gitu. Karena lebih banyak menimbulkan masalah ketimbang menimbulkan maslahah gitu. Kan sumber perdebatan kita ini kan Sirekap. Padahal Sirekapnya nggak bisa dijadiin apa-apa juga gitu. Awalnya kan kita jadikannya sebagai sumber informasi untuk membaca kebenaran rekapitulasi berjenjang ini kan. Tapi nggak bisa diandalin. Yang terjadi kan sekarang anomali. Anomali dalam pengertian apa? Mestinya Sirekap ngawal yang manual kan. Yang terjadi sekarang manual yang ngawal Sirekap. Jadi kalau kita lihat Sirekapnya aneh-aneh, lihat dong manualnya. Gitu ya kan. Mestinya kalau manualnya kita lihat yang aneh-aneh, lihat Sirekapnya gitu loh kira-kira tuh. Nah ini sekarang kita sibuk benerin. Udah 3 kali dibenerin Sirekap gak bener-bener juga. Kita bertengkar di sini gara-gara Sirekap. Diskusi ini dibuat juga gara-gara Sirekap. Sirekap ini gak bisa diapa-apain juga gitu loh. Gak bisa diapa-apain itu apa? Tadi kan disebutkan oleh Bung Idam kan. Nanti bukan sengketa nggak bisa dijadikan sebagai dalil, ya kan? Misalnya saya merasa kalau ada kesulitan kayak begini, KPU cukup bilang lihat aja manualnya, selesai kan? Kau mau teriak bagaimanapun manualnya, yang penting lihat gitu. Jadi mau dibuat sebagai informasi nggak bisa, dijadikan sebagai dalil untuk sengketa nggak bisa, dijadikan sebagai alat bukti untuk menyatakan manualnya bermasalah, nggak bisa gitu loh. Ya kalau nggak bisa ya tutup, gitu. Masih ada respon Anda, Mas? Kalau memang tidak bisa dijadikan dalil, tidak bisa kemudian dipercaya oleh publik, tutup saja. Ya, dalam konteks public relation kelembagaan, apa yang menjadi masukan strategis dari publik, tentunya itu akan menjadi pertimbangan kami dalam mengambil keputusan. Ya, sebagaimana yang tadi Bang Ray kemukakan, ini adalah masukan strategis bagi kami. Nanti kami akan lakukan kajian terlebih dahulu. Yang jelas, kami punya semangat untuk terbuka dalam proses pemungutan dan penghitungan suara serta rekapitulasi. Itulah kenapa foto formulir model C hasil plano itu kami tampilkan di dalam aplikasi Sirekap. Kemarin waktu kami melakukan rekapitulasi terhadap 127 PPLN dari 128 PPLN, Sirekap sangat membantu ketika terjadi perdebatan persoalan perolehan suara peserta pemilu, maka Sirekap dibuka, khususnya kita mengecek foto formulir model C hasil plano karena itu adalah bukti otentik perolehan suara peserta pemilu. Oke, artinya fungsi Sirekap hingga saat ini apa dengan berbagai dinamika permasalahan yang ada? Menampilkan foto formulir model C hasil plano. Karena foto formulir model C hasil plano itu adalah bukti otentik perolehan suara peserta pemilu yang ditulis oleh KPPS di depan para saksi dan pengawas TPS serta pemantau terdaftar. Dan itu bisa dilihat oleh publik begitu ya, Bang Ray? Bisa dilihat oleh publik. Oleh karena itu Bung Idam dalam mengatakan Sirekap atau mengakses Sirekap, mohon klik sampai dengan terdapatnya foto formulir C hasil. Oke. Bang Ray, kan Bung Idam mengatakan bahwa Sirekap itu bukti otentik dari formulir C Sirekap kan. Ini kan kita jadi nggak ngerti. Kalau begitu sebetulnya persoalannya Bung Awi ini yang mana yang benar nih? Jangan-jangan yang benar yang Sirekapnya. Gitu loh kira-kira. Yang otentik itu yang Sirekap, yang manualnya nggak otentik gitu loh kira-kira tuh. Jangan-jangan begitu ya kejadian gitu. Ini kan jadi udah bolak-balik ini. Yang semestinya sejak awal dikatakan oleh KPU yang otentik itu adalah yang manual. Jadi kalau ada persoalan di Sirekap, rujukannya ke manual. Kalau ada persoalan di manual, rujukannya ke formulir C1 hasil. Kira-kira gitu tuh. Jadi nggak bisa balik lagi ke Sirekap. Jadi kalau Sirekap tetap dijadikan sebagai rujukan untuk membuktikan bahwa si manualnya adalah benar, kalau begitu pertanyaannya, jangan-jangan Bung Awi, yang salah itu manualnya Bung Awi, bukan Sirekapnya gitu loh kira-kira tuh.